Tapi kepada Ananda Yusuf, Ahsani, dan Kif, silahkan maju ke panggung. Masya Allah. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama adalah negeri ini menjadi negeri Muslim yang menerima Islam melalui dakwah tanpa kekerasan. Di dalam fikih disebut sebagai tanah usyriyah. Negeri di mana nenek moyang kita dengan legowo melepaskan keyakinannya dan memeluk agama Islam secara berbondong-bondong. Alhamdulillah, sebuah keputusan besar telah dibuat oleh nenek moyang kita di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga kita yang hidup di abad 20 ini, di abad 21 ini, kita menerima buahnya. Syukur yang selanjutnya adalah kita hidup di negeri Indonesia dengan memiliki tujuan yang mulia. Sila pertama di Pancasila itu adalah merupakan wujud utama warisan dari nenek moyang kita, bahwa kita berharap Indonesia ke depan memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah bahasa yang lugas terkait dengan tauhid di dalam Islam. Masuk lagi ke dalam dunia pendidikan. Tujuan utama di dalam sistem pendidikan di Indonesia disebutkan secara eksplisit bahwa sistem pendidikan di Indonesia ditujukan untuk menciptakan manusia-manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Ini tauhid. Jelas sekali. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa ini, yang mungkin tidak bisa kita nikmati seandainya kita hidup di luar ataupun di negeri-negeri lain. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, qadarullah, kita masih tetap menemukan ada masalah di dalam pendidikan kita. Dibaginya antara departemen agama dengan departemen pendidikan, adanya madrasah aliyah, adanya SMP, seakan-akan adanya SD, SMP, SMA, adanya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, seakan-akan ingin memisahkan antara perkara diniyah dengan perkara-perkara kehidupan dunia. Seakan-akan ini memisahkan antara akhirat dengan dunia. Sehingga permasalahan yang muncul adalah ketika seseorang bercita-cita ingin menjadi seorang teknokrat, ingin menjadi seorang bisnismen, ingin menjadi seorang ahli ekonomi dan sebagainya, maka yang terbayang di dalam benak dia harus masuk sekolah non-departemen agama. Dia harus masuk SD, SMP negeri, SMA negeri, lalu kuliah di universitas negeri, maka dia akan masuk ke ranah tersebut. Sementara di sisi lain, ketika seseorang ingin memperdalam ilmu agama, maka ruang untuk masuk ke dalam ranah dunia yang sebenarnya dipersempit. Yang masuk madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, mereka cenderung berada pada lingkungan itu. Mereka tidak bisa menembus
hatta sampai misalnya kalau kita katakan menteri ekonomi misalnya, menteri keuangan. Rata-rata menteri keuangan diambil dari lulusan-lulusan UI, lulusan-lulusan yang sekolah-sekolah negeri seperti itu. Ini memperjelas, mempertegas bahwa kita punya masalah dalam dunia pendidikan, dipisahkannya antara pendidikan dunia dan pendidikan akhirat. Untuk itulah FIWA hadir mencoba untuk memperkecil jarak ini. Sehingga kita berharap lulusan-lulusan FIWA dia bisa masuk ke dunia teknologi, dia bisa masuk ke dunia ekonomi gitu ya. Syukur-syukur mungkin di antara mereka nanti ada yang menjadi menteri ekonomi ataupun misalnya menteri keuangan gitu ya. Sehingga ke depan negeri ini bisa menjadi negeri yang berkah, bisa masuk ke ranah-ranah politik dan sebagainya, bisa memberikan politik-politik yang lebih beradab dan sebagainya. Untuk itulah kembali FIWA hadir dan disinilah kami mencoba agar santri-santri kami kita berikan bekal yang kuat di dalam ilmu-ilmu diniyah sebelum mereka memahami ilmu-ilmu umum seperti itu. Kita akan mendengarkan langsung bagaimana testimoni dari para santri-santri kami ketika mereka sebelum belajar di FIWA dan setelah mereka belajar di FIWA. Di samping saya, sebelah kiri saya yang menggunakan pakaian warna biru, ya, beliau bernama Yusuf, ya, Yusuf Fatahillah. Kemudian di paling tengah ini adalah Ahsani, kemudian yang paling kiri ini adalah Kif. Yusuf Fatahillah saat ini kita langsung tanya aja kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yusuf, saat ini antum berada di kelas berapa? Di kelas 9 alhamdulillah. Kelas 9 alhamdulillah. Yusuf, bisa diceritakan kepada kita semua sebelum antum masuk FIWA, kondisi hafalan Quran antum berapa pada saat itu? Sebelum anak masuk FIWA, kondisi hafalan anak itu masih 7,5 juz dan itu sempat mogok hafalan 4 tahun, jadi dari kelas 3 SD udah gak ngafal lagi. Oh, Masya Allah. Dan setelah sekarang kelas 9, setelah 2 tahun di FIWA, 1,5 tahun. 1,5 tahun di FIWA, mohon maaf. Ya, setelah 1,5 tahun, kondisi hafalan antum saat ini berapa? Alhamdulillah sudah 30 juz kamil. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang membimbing antum? Banyak Ustaz. Banyak ya. Para asatidah diniyah di FIWA ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita bicara bahasa Arab sekarang, kalau sebelum masuk FIWA, kira-kira kondisi bahasa Arab antum kalau dari skala 0 sampai 10, kira-kira antum menilai diri antum berapa? -5 Tat. -5, Masya Allah. Dari 0 sampai 10 -5. Setelah 1,5 tahun di FIWA, kondisi antum bagaimana sekarang? Alhamdulillah sudah lumayan Ustaz. Sudah lumayan. Kalau antum nilai diri antum 0 sampai 10 lah, berapa? 7 atau 8. Oh, 7 atau 8, Masya Allah. Mungkin antum bisa cerita 1 menit, 2 menit perjalanan belajar menuntut ilmu antum di FIWA bil lughatil Arabiyah. Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah hamda wal madhu lahu madhan madaha thumma salatu wassalamu ala alladhi bu'itha bil huda ar-rasul ilayhi yuha. Wa ba'd min qabli an adkhula معهد الفطرة العالمي الإسلامي كنت لم أعرف العربية إلا كلمة أو كلمتين، لكن بعد دراستي خلال 6 أشهر أصبحت مجيدا في العربية الحمد لله.
و وكنت أفوز في المسابقة العربية الوطنية في في المرتبة الأولى. الحمد لله. بإذن الله. Alhamdulillah, tabarakallah. Jadi Ananda Yusuf ini belajar, jadi di FIWA SMP tahap pertama kita fokus kepada ilmu-ilmu yang sangat penting terlebih dahulu. Di dalam Islam ilmu yang sangat penting itu adalah pertama ilmu tauhid, ilmu-ilmu diniyah, kemudian adalah ilmu-ilmu alat. Sehingga 6 bulan pertama santri-santri FIWA fokus belajar menguasai bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, mereka bisa mengakses Al-Quran, bisa memahami hadis dan sebagainya, itu adalah dengan bahasa Arab. Sehingga santri-santri kami di 6 bulan pertama adalah fokus penguasaan ilmu-ilmu alat. Setelah itu mereka lanjut menguasai ilmu bahasa Inggris, ilmu-ilmu diniyah dasar, hafalan Quran. Lalu setelah tuntas ilmu-ilmu alatnya, maka mereka baru bisa masuk ke dalam ilmu-ilmu umum seperti matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke Ahsani. Ahsani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di sini siapa yang sudah kenal Ahsani? Oh, Masya Allah. Ya, mungkin kalau Abu Umu atau hadirin semua flashback sekitar tahun 2016 di RCTI ada tahfiz, ya, ada lomba tahfiz, yang juara 1 lomba tahfiz adalah beliau, ya. Alhamdulillah beliau saat ini menuntut ilmu di FIWA. Ahsani, bisa diceritakan Ahsani sebelum masuk FIWA kondisi hafalan antum seperti apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taib, di sini perkenalkan ana akhukum fillah Ahsani Fadli Ilahi asal Karawang. Alhamdulillah sekarang ana menduduki kelas 11 SMA dan sekarang sedang proses menjalankan masa thalibul ilmi di Ma'had Fitrah Al-Alami Al-Islami. Pengalaman dan di sini ana menceritakan sedikit pengalaman ana sebelum masuk FIWA dan juga setelah masuk FIWA. Dulu ketika ana sebelum masuk FIWA, alhamdulillah ana telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Sambil itu, setelah itu ana juga alhamdulillah telah mengambil sanad dari beberapa masyayikh dan juga menghafal beberapa hadis dan juga mutun-mutun ilmiah. Alhamdulillah. Dan setelah saya masuk FIWA ketika jenjang SMA, saya alhamdulillah mendapatkan fawaid atau faidah-faidah yang saya bisa ambil dari FIWA tersebut. Pertama apa? Yang pertama itu alhamdulillah saya bisa mempelajari atau takhasus matan Syatibiyah bersama dengan Syekh. Matan Syatibiyah. Bersama Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Alhamdulillah. Dan juga yang kedua, ana juga alhamdulillah telah bisa belajar tahsin kepada beliau juga Syekh Abdurrahman Al-Yamani sebagai melatih lisan ana untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Masya Allah. Kemudian ketika ana di FIWA juga alhamdulillah ana juga telah belajar juga bahasa Arab oleh beberapa asatidzah yang alhamdulillah super duper luar biasa. Super duper luar biasa alhamdulillah. Dengan mereka semua alhamdulillah ana bisa berkomunikasi bahasa dengan matang, baik dan benar. Dan juga alhamdulillah karena ana memilih pathway Ma'had. Jadi pathway Ma'had ini dia kurikulum yang memang mengkhusus atau ingin mewujudkan generasi ulama dengan apa? Dengan mempelajari muqarrar diniyah. Contohnya pelajaran tauhid, kemudian pelajaran nahwu sharaf dan lainnya. Alhamdulillah ana telah mempelajari dasar-dasar pondasi agama Islam.
Masya Allah, tabarakallah. Semangat sekali di Asadi ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Allah berikan banyak faidah, banyak manfaat ya. Amin. Masyarakat mudah-mudahan nanti Indonesia bisa mendapatkan faidah yang banyak dari antum Amin. insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita beranjak ke samping Asani. Kif. How are you Kif? Alhamdulillah Oke. baik. Kivi, beliau ini adalah santri kelas 12 saat ini ya. Naam. Beliau di Pathway Cambridge dan Viwa adalah salah satu sekolah sunnah yang mengadopsi kurikulum Cambridge ya. Di Bogor saat ini ada 6 sekolah yang mengadopsi kurikulum Cambridge secara resmi sebagai sekolah internasional dan satu-satunya sekolah sunnah yang mengadopsi Cambridge itu adalah Viwa. Banyak pertanyaan, kok kenapa sekolah sunnah mengadopsi Cambridge? Ya, perlu kami tegaskan di sini bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada hal-hal yang memang Rasulullah SAW memberikan ruang kepada kita untuk mengadopsi ilmu di luar Islam ya, seperti misalnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul pernah ditanya seputar penyerbukan kurma, lalu kemudian pada saat itu sahabat menggunakan teknik yang direkomendasikan Rasul namun qadarullah gagal gitu ya, lalu kembali kepada Rasul dan Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi antum tahu urusan dunia antum. Jadi ada ruang di mana ketika itu kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan urusan dunia, maka kita boleh mengadopsinya dari siapapun. Islam tidak merekomendasikan hal-hal tertentu. Dan untuk itu dalam masalah ilmu-ilmu umum maka Viwa mengadopsi kurikulum Cambridge karena diakui atau tidak bahwa saat ini kurikulum yang terbaik terkait dengan masalah teknologi, matematika, fisika, kimia, biologi, ya, sains dan sebagainya, maka saat ini yang paling produktif itu adalah memang dari negara-negara Barat, maka tidak ada salahnya kita mengadopsi hal-hal tersebut. Namun kita tidak menelan itu dengan mentah-mentah, ya. Kita langsung lihat, kita bertanya kepada Kif, ya, bagaimana apakah sehari-hari gitu ya Kivi di Ma'had Viwa ini ketika belajar ilmu Cambridge ini, sebelum ilmu Cambridge dipelajari apa saja yang Viwa bekali buat antum gitu ya, apakah ada kegiatan-kegiatan lain agar ketika belajar ilmu-ilmu dari luar itu antum tidak tercelup dengan syubhat-syubhatnya seperti itu gitu ya. Tafadhal Kif, bisa diceritakan pengalaman antum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai, Ana ingin memperkenalkan diri Ana sendiri. Jadi nama Ana Kif Nararya Kusuma. Ana sekarang belajar di kelas 12A, yang kami di kelas 12A itu mengadopsi kurikulum Cambridge. Di Pathway Cambridge ini, kami belajar menggunakan kurikulum yang berstandar internasional dan alhamdulillah Viwa sudah mengadopsi langsung dari Universitas Cambridge-nya sendiri. Yaitu kami di kurikulum Cambridge belajar AS dan A-level. Dan di antara pelajaran yang kami pelajari di kelas, di antaranya ada yang pertama ada pure math atau matematika murni, lalu ada statistics, mechanics, biologi, fisika, dan juga kimia, chemistry. Walaupun kami setiap hari belajar ilmu dunia, kami di Viwa tetap mendapatkan porsi untuk belajar ilmu agama. Di antaranya adalah program mulazamah yang diadakan setiap hari Senin dan Kamis pagi, yaitu tempatnya di masjid. Dan juga setiap malamnya itu kami belajar bersama asatizah Viwa, yaitu dengan diadakannya kajian rutin. Jadi walaupun kami belajar ilmu dunia, ilmu Cambridge, kami juga tetap mendapatkan porsi agama.
porsi ilmu agama seperti belajar fikih, belajar hadis, tauhid dan juga tafsir. Di subuh hari Di sebuah hari halaqah Quran. Al-Qur'an Quran Iya, juga iya. kami mengikutinya. Baik. Alhamdulillah. Jadi para hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahwa santri-santri yang memilih Pathway Cambridge ini memang berencana akan kuliah ke luar negeri, ya. Dan Syekh Utsaimin mengingatkan kita ketika seseorang itu akan mengambil ilmu ke negeri-negeri non-muslim, maka hal yang harus dijaga itu adalah bahwa mereka harus membawa bekal yang kuat terkait dengan keimanan atau tauhidnya. Ya, untuk itu maka untuk menjaga, ya, agar mereka ketika mereka kuliah ke luar negeri, kuliah ke Singapura, kuliah misalnya ke Australia dan sebagainya, mereka tidak tercelup, tersibgoh gitu ya oleh syubhat-syubhat di sana, maka ketika di SMA mereka harus diperkuat dulu keimanan dan ketakwaannya. Sehingga ketika mereka kembali ke Indonesia membawa ilmu terkait dengan teknologi dan sains dan sebagainya, mereka membawanya dengan kebaikan gitu ya, tidak membawa syubhatnya ke sini gitu ya, ke Indonesia. Karena banyak sekali survei ya, mahasiswa-mahasiswa kita yang kita kirim ke luar negeri, terutama di sekolah-sekolah di Amerika, di Australia ya, mereka kembali membawa syubhat-syubhat yang sangat-sangat banyak gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Amerika maju, Australia maju karena meninggalkan agama gitu ya. Sehingga kalau Indonesia ingin maju, maka Indonesia juga harus meninggalkan agama dalam kehidupannya. Nah, ini salah satu syubhat yang harus kita filter dari sekarang gitu ya. Kita jaga dari santri-santri kita. Mohon maaf, sepertinya waktu yang sangat membatasi ya, kami hanya dibatasi 15 menit tadi oleh panitia. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiran pada Yusuf, Hasani dan Kif yang sudah berbagi pengalamannya, dan bagi para hadirin yang ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan FIWA, silahkan bisa langsung ke booth kami di depan panggung ini, booth Ma'had Fitrah Islamic World Academy. Saya Abdul Jabbar Zulkarnain, mohon maaf ada kesalahan di dalam membawakan acara ini, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.